Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel,
seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih yang bersuka cita. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Wow, banyaklah yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, amin. Mari datang dengan mengucap syukur, menyanyikan dengan sukacita di hadapannya pagi hari ini. Come on, haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Ya. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan,
Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita nyatakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami sungguh yakin dan percaya tiada Allah yang seperti Tuhan Allah kami. Engkau luar biasa, Engkau hebat. Mari bersama-sama yang percaya, mari nyatakan banyaklah. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Mari sekali angkat kedua tangan kita nyatakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya, come on. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Sama-sama nyatakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, ajaib perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sungguh kami mau katakan, ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan di hidup kami. Sebab kami tidak mau melihat situasi yang ada hari-hari ini, Tuhan. Kami perlu Engkau, sumber kekuatan setiap kami. Sebab itu kami mau datang, ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang dapat kami pegang hari-hari ini terjadi, tergenapi dalam setiap hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama nyatakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu terjadi di dalam hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau sumber kekuatan kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi nyatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, kami menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami, dan terus datang dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama nyatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selama-lamanya kami pegang janji-Mu Tuhan, tiada pernah berubah, tiada pernah mengecewakan, selalu indah pada waktunya. Janji-Mu ya dan amin, ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Sebab itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa segala korban pujian penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu
kepada siapa kami berharap. Sebab kami tahu pada siapa kami mengandalkan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, satu-satunya sumber kekuatan hidup kami. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Mari datang menyembah Dia lebih lagi saudara. Mari berbahasa roh. Mari bebaskan roh saudara menyembah Dia. Saat ini, di tempat ini, mari bersama-sama buka hatimu sembah Dia. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Kau turunkan hikmat-Mu, sukacita yang daripadamu. Turun memenuhi saat ini sampai ke rumah-rumah. Sampai ke rumah-rumah. Engkau sedang melihat jemaat-Mu yang sedang mengangkat kedua tangan bagimu saat ini. Berserah di hadapan-Mu. Berseru Yesus, Yesus, Yesus. Oh Rabaya ya, mari terus sembah Dia. Mari terus sembah Dia saudara. Oh Rabaya Let our King be lifted up today. Let our King be lifted high today. Let our King be lifted up today. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Rabaya Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Come on, say it, Lord. Oh, say in the high, let our King be lifted high. Oh, sing it, Hosanna, Hosanna in the our King be lifted high. Oh, sambutlah sang Raja. Angkat kedua tangan kita, nyatakan Hosanna, come on. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Mari lebih lagi jemaat Tuhan sendiri dengan sungguh nyatakan Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna in the highest. Come on. Hosanna in the highest.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Pujikan haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan, Rayon 2 dimanapun Anda berada, saya berdoa selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semakin didewasakan. Kesulitan yang ada, saya berdoa bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru mendewasakan dan membuat kita semakin berkenan. Kesulitan-kesulitan yang ada bukan memadamkan roh kita, tapi justru kita bangkit, membawa api revival, bergerak from the east to the west and back to Jerusalem di musim Pentakosta ketiga ini. Hari ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, rahasia Tuhan membukakan pintu perkenanan. Dalam Alkitab ada seseorang, dia anak seorang pelacur, tetapi ketika Tuhan membuka pintu perkenanannya, ia berubah menjadi pahlawan iman. Namanya Yeftah. Mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, perhatikan urutannya, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel dan para nabi. Ada hal yang menarik saudara. Simson, kemudian Yeftah, baru Daud. Yeftah diapit oleh dua nama yang sangat terkenal, yaitu Simson dan Daud. Padahal dari kronologis waktu, Yeftah berada jauh sebelum Simson. Jadi kalau mau diurut saudara, seharusnya adalah Yeftah, Simson, baru Daud. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan. Yeftah ditaruh di tengah-tengah di antara Simson, Daud, dua nama yang sangat terkenal. Karena Yeftah sedang diangkat oleh Tuhan. Yeftah nama yang kurang terkenal dibandingkan Simson dan Daud. Dan arti nama Yeftah ialah Allah yang membukakan. Atau ada juga yang mengartikan Allah yang membebaskan. Kehidupan Yeftah menggenapi seperti arti namanya. Allah yang membukakan pintu perkenanan dalam hidup Yeftah. Artinya, karena walaupun Yeftah diusir oleh keluarganya, Yeftah diterima oleh Tuhan. Meskipun Yeftah dicampakkan oleh keluarganya, Yeftah dipakai oleh Tuhan. Jadi hakim atau pemimpin atas Israel. Mari hari ini kita mau belajar dari Yeftah. Di tengah krisis, Yeftah kehilangan banyak hal. Tapi ada 3 hal yang tidak hilang dalam kehidupan Yeftah ketika krisis menghantamnya. Kita akan baca Hakim 11 ayat pertama sampai ayat keempat. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Lihat, Yeftah kehilangan nama baik karena ia dinilai dari siapakah ibunya yang hanya seorang pelacur. Ia diusir dari rumahnya. Ia kehilangan rumahnya. Ia kehilangan warisannya. Dan hak kepemilikan. Ia kehilangan masa depannya. Tapi ada 3 hal yang tidak hilang ketika krisis menghantam Yeftah. Yang pertama adalah identitas ilahi. Ada yang menarik kita akan lihat dalam Hakim 11 ayatnya yang ke-5 dan 6. Ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari
jadilah panglima kami. Biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Kata panglima, dalam salah satu terjemahan Inggris dikatakan leader, chief, kepala. Bahkan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani menggunakan kata kachin, berbicara pemimpin di waktu peperangan. Tapi Yefta tidak mau hanya jadi pemimpin mereka di waktu peperangan yang menggunakan kata kachin, karena Hakim 11 ayat 9. Yefta berkata demikian, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Kata kepala yang disebut oleh Yefta di ayat 9 menggunakan kata ros. Bukan hanya pemimpin atau kepala di saat peperangan saja, tapi di waktu di saat damai pun. Dan kata ros inilah kata yang digunakan di dalam perjanjian Tuhan dengan Israel dalam Ulangan 28 ayat 13. Kalau kita sungguh-sungguh taat dan mengasihinya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala atau ros. Hal ini menunjukkan Yefta tidak hanya ingin jadi kacim, tapi ros seperti yang Tuhan janjikan. Yefta tidak kehilangan yang namanya identitas ilahinya, menjadi kepala seperti yang Tuhan janjikan. Hari ini saudara, poin pertama yang kita bahas, krisis bisa membuat kita kehilangan banyak hal. Mungkin di tengah pandemi hari-hari ini ada di antara Anda mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatanmu, keuangan, bahkan ada yang mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin ada yang hari sedang mendengar firman-Nya, engkau mengalami kehilangan semangat untuk hidup. Tapi jangan pernah kehilangan identitas ilahimu. Apakah identitas ilahi Anda dan saya? Identitas ilahi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Identitas ilahi kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Karena identitas kita tidak ditentukan dari kondisi, posisi, atau prestasimu. Artinya apa? Walaupun kondisi kita, posisi kita, prestasi kita sedang tidak baik, mungkin seperti di padang gurun ditinggalkan sendiri, ingat, Anda dan saya tetap anak kesayangannya Tuhan. Kita tetap orang-orang kudusnya Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita kembali bersemangat. Kembali jangan putus asa, jangan jadi mundur, jangan jadi kecewa. Kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Kristus Yesus. Bersukacitalah di segala keadaanmu. Ingat, tetaplah bermimpi besar dan tetaplah bersikap, berperilaku sebagai orang-orang kudus. Tidak gegabah dalam berkata-kata, tidak gegabah dalam bertindak. Selalu ingat, mata Tuhan mengawasi kita apapun situasinya. Hari ini saya mau katakan, identitas ilahi kita ditentukan dari mahalnya pengorbanan Yesus. Identitas ilahi kita ditentukan dari bagaimana Allah memandang Anda dan saya. Siapakah kita dalam pandangan Tuhan Yesus? Kita tetap, walaupun kondisi kita ada yang sedang tidak baik, posisi kita sedang di titik terendah, prestasi kita mungkin sedang namanya amburadul, tapi kita tetap anak kesayangannya Tuhan yang dibeli dengan darah dan nyawanya. Kita tetap orang kudus ya Tuhan yang harus merepresentasikan Yesus di tengah apapun situasinya. Menjadi saksi Yesus karena Roh Kudus sudah diberikan tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dan ingat, itu tidak bisa berubah ketika posisimu berubah. Tidak bisa berubah ketika kondisimu berubah. Tidak bisa berubah ketika prestasimu berubah. Jangan sampai kita kehilangan identitas ilahi. Suatu kali ketika anak saya masih kuliah di kota Bandung, setiap saya mengunjunginya, kami sering minum kopi bersama-sama di sebuah coffee shop dekat universitasnya. Setelah selesai ada fasilitas kalau kami bisa menunjukkan bukti identitas kartu mahasiswa. Anak saya mengeluarkan itu dan
kami mendapatkan fasilitas diskon cukup besar. Berkali-kali bertahun-tahun selalu di tempat yang sama, bahkan duduk di area meja yang sama, hampir dengan menu yang sama. Suatu kali saya datang tidak dengan anak saya, dan saya memesan menu yang sama. Saya berkata kepada waktu akan membayar pada kasir, dan karena kami sudah kenal, Mbak, apakah saya tetap mendapat fasilitas diskon? Dia katakan, mohon maaf Pak, karena butuh bukti identitas kartu mahasiswa. Satu kali saya datang kembali dengan anak saya, tapi anak saya lupa membawa kartu identitasnya. Dan kami pun tidak mendapat fasilitas itu. Tapi saya katakan, hari-hari ini saudara, kita harus menunjukkan bukti identitas kita. Walaupun di tengah krisis, apapun keadaannya. Dan saya katakan, bukti identitas kita sebagai orang-orang kudus dan anak-anak kesayangan Tuhan adalah integritas dan apa yang menjadi prioritas hidupmu. Orang akan melihat bukti identitasmu sebagai orang kudus dan anak kesayangannya Tuhan ketika orang melihat apa yang menjadi prioritas hidupmu. Prioritas kita bukan sukses, bukan kekayaan. Kita tidak mengejar itu, tapi prioritas kita hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan biarlah orang melihat integritas dalam diri kita, yang karena kuasa Roh Kudus kita bisa menjaganya. Maka saya percaya, kalau Anda bisa menunjukkan bukti identitas ilahimu bagi banyak orang, maka Tuhan akan membukakan fasilitas dalam kerajaan Allah. Pintu perkenanannya akan dibuka. Apakah fasilitas dalam kerajaan Allah? Sukacitanya, damai sejahtera, hikmat ilahi, penggenapan janji-janjinya. Itu poin pertama, identitas ilahi jangan pernah hilang. Yang kedua, Yefta di tengah krisis tidak pernah hilang sensitivitas. Saya ulangi, sensitivitas atau kepekaan. Ketika krisis datang, jangan kehilangan sensitivitas atau kepekaan kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan dan kapan kita melakukannya menurut kehendak Tuhan. Karena percaya, kepekaan dan ketaatan akan jadi hal penting dibukanya pintu perkenanan. Mari kita lihat Yefta. Hakim 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon, dan menyerang Bani Amon, saudara. Perhatikan, setelah roh Allah menghinggapi Yefta, di dalam terjemahan Net Bible dikatakan roh Tuhan memberikan kuasa kepada Yefta. Dan terjemahan lain dikatakan roh Tuhan mengambil alih kehidupan Yefta. Yefta bukan hanya mendapatkan keberanian, kesanggupan, tapi dia memiliki kepekaan untuk mengerti strategi Tuhan. Sehingga Yefta bergerak melalui daerah Gilead, kemudian Manasye, baru Mispa, baru menyerang. Apakah suatu kebetulan dia harus melewati daerah-daerah itu? Tidak. Karena kenapa? Ada 3 suku Israel, Ruben, suku Gad, dan suku Manasye tinggal di daerah Gilead dan Manasye. 3 suku ini 3 suku yang jago perang dan kompak. Mereka suku yang berani mengorbankan untuk menolong saudara-saudaranya ketika belum mendapat tanah pusaka. Jadi saya percaya, strategi Tuhan, Yefta tidak boleh bergerak sendirian. Dia peka setelah roh Tuhan menguasainya. Dia harus membangkitkan tentara-tentara di suku Ruben, Gad, dan suku Manasye. Saya percaya hari-hari ini Tuhan pun merindukan Anda dan saya. Krisis boleh menghantam banyak hal, tetapi kepekaan kita itu sangat penting kepada hati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kepekaan akan semakin tajam bukan saat kita mengupdate informasi dari dunia, tapi saat saudara mengupdate informasi dari sorga. Maksudnya apa? Banyak di antara kita setiap hari kita penuhi dengan updating. Kita update informasi. Kita lihat berita hari ini apa? Berita terkini apa? Kita mengerti angka penambahan COVID hari ini apa? Kita hafal. Berapa yang mati hari ini?
Dan juga kita mengerti tentang mutasi COVID seperti apa. Sangat-sangat update sekali tentang informasi di dunia ini. Saham seperti apa yang turun naik, perusahaan mana. Saya katakan hari ini, updating tentang keadaan dunia tidak akan membuat Anda semakin peka akan suara Tuhan. Tapi kita perlu hari-hari ini tersungkur di kaki Tuhan. Untuk updating berita dari surga, hanya tersungkur dalam waiting room-nya Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Menyembah, memandang wajahnya, menyenangkan hati Tuhan, mencari tahu apa kehendaknya pada zaman ini. Bapak Ibu, di awal penggembalaan saya di kota Tasikmalaya, saya hampir putus asa. Waktu itu gedung gereja belum ada, apalagi izinnya. Bagaimana kita bisa berdampak bagi kota atau pemerintahan, masyarakat, ibadah pun masih takut-takut. Jadi suara waktu kami ibadah jangan sampai keluar pintu dan jendela, seperti sembunyi-sembunyi. Tapi saya bersyukur, gembala pembina kita, Paniko waktu berkata, menara doa. Tanpa menara doa, tidak ada penuaian jiwa-jiwa. Jadi kami membangun menara doa mulai dengan beberapa jam saja. Kami diajar tinggal dalam hadiratnya. Belajar di saat kami tidak mampu. Kami hanya mau nyenengin Tuhan. Karena saya teringat waktu itu, ada satu kalimat yang selalu berulang-ulang dan itu tertancap dalam roh dan hati saya. Yang dikatakan oleh gembala pembina. Nyenengin Tuhan, nyenengin Tuhan, nyenengin Tuhan. Jadi di menara doa kami berkata, kami mau nyenengin Tuhan. What next? Apa selanjutnya? Apa kehendakmu pada kami di kota ini? Tiba-tiba menara 24 jam. Saya bertanya kepada gembala, yaitu almarhum Pak David. Menara 24 jam Pak. Dan Pak David berkata, jalan. Kami mulai berjalan. Dan apa yang terjadi? Terus kami berkata nyenengin Tuhan. What next? Saya percaya saat itu tiba-tiba juga Tuhan menggerakkan untuk kita lebih lagi dalam pelayanan dunia pendidikan lewat sekolah. Pelayanan ini bukan pelayanan yang favorit bagi gereja saat itu. Mengapa? Karena proyek mustahil, biaya besar. Bahkan kami tidak memiliki latar belakang di sana. Tetapi kami ini mau nyenengin Tuhan. Kami hanya mau peka Tuhan mau apa. Di tengah saat-saat tidak bisa apa-apa, dimulai dengan sekolah. Hari ini semuanya anugerah dan perkenanannya. Tuhan buka pintu perkenanan. Mujizat terjadi. Gedung gereja milik sendiri. Ada izin resmi IMB gereja. Kami ada di Tuhan karuniai sekolah. Mulai dari PAUD, SD dan sekarang SMP. Membangun gedung SMP di tengah pandemi. Semuanya mujizat perkenanan Tuhan. 85% sudah diselesaikan. Dan yang luar biasa, Tuhan izinkan lewat perkenanannya. Sekolah TK kami di sekolah nasional kedua terbaik, sekolah sehat berkarakter. Dari situ Tuhan buka pintu akses untuk kami menjadi berkat bagi banyak hal. Hari ini sensitivitas, kepekaan jangan pernah hilang. Dan itu akan didapat ketika kita ada di dalam waiting room hadirat Tuhan. Nyenengin Tuhan dan cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu saat-saat ini. Kehendak Bapa pada saat ini bagi hidupmu secara khusus. Yang ketiga, Yefta tidak pernah kehilangan identitas, tidak pernah kehilangan sensitivitas. Yang ketiga, tidak pernah kehilangan totalitas dalam kehidupannya. Mari kita akan lihat saudara dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Bagaimana Yefta ketika menghadapi peperangan ini, dia bernasar kepada Tuhan. Ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Dan apa yang keluar? Ternyata yang keluar adalah anak perempuan satu-satunya. Tidak ada anak lain, itu anak tunggal. Tapi Hakim 11 ayat 35, Yefta berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan. Kalimat terakhir, dan tidak dapat aku mundur. Yefta mengalami kehilangan segalanya, tetapi dia tidak mengalami kehilangan totalitasnya kepada Tuhan.
Memang ada ahli teolog yang berkata anak gadisnya tidak disembelih dan dibakar dalam mezbah korban bakaran. Tapi anak gadisnya memberikan seluruh hidupnya melayani Tuhan dan tidak menikah atau hidup selibat. Kita nggak memperdebatkan mana yang benar. Tapi walaupun dua-duanya seperti itu harga yang mahal. Butuh totalitas untuk dibayar dan Yefta membayarnya. Hari ini saya mau katakan, kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen dengar, kita harus hidup totalitas. Sebab jelas di dalam Alkitab, Keluaran 19 ayat ke-5, Tuhan mengingatkan, jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, tidak hanya mendengar tapi kata sungguh-sungguh. Dia Allah yang senang kepada umat yang totalitas. Bukan hanya mendengar tapi sungguh-sungguh mendengar. Bukannya ibadah online tapi sungguh-sungguh ibadah online. Bukannya melayani tapi sungguh-sungguh melayani. Ada totalitas. Ada harga yang dibayar. Segenap hati, segenap jiwa. Tuhan mencari umat yang mengasihi Tuhan. Ulangan 13 ayat ketiga dikatakan, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Markus 12 ayat 33, Yesus berkata, memang mengasihi Dia dan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Lihat, segenap, sungguh-sungguh. Anda harus menangkap rahasia mengetuk hatinya Tuhan adalah totalitas dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Matius 16 ayat 24, memikul salib dan mengikut aku. Kesulitan justru mengubah kekristenan kita. Hari-hari ini sebagai Kristen yang total dengan Tuhan. Ciri Kristen total dengan Tuhan, berani bayar harga. Walaupun tidak dilihat, dia sungguh-sungguh ibadah, sikap ibadah. Walaupun tidak ada yang menyaksikan, dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Orang Kristen yang totalitas, dia tidak akan mengejar kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Dan bukan itu intinya, termasuk kesehatan. Tapi yang dia akan kejar, senangkan hati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata-kata, lakukan. Itu totalitas. Nggak suka, lakukan. Nggak setuju, lakukan. Itu pesan firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan mencari orang yang totalitas dengan Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri tentang totalitas ini. Totalitas kan menghasilkan kualitas. Kekristenan yang totalitas akan memunculkan kekristenan yang berkualitas. Sebagai contoh, di Jepang ada satu restoran namanya Sukiyabashi Jiro. Restoran ini dulu mendapat 3 bintang Michelin. Saudara, dia hanya sebuah restoran di daerah perkantoran di basement, dan kursinya hanya ada 10 saja, sampai hari ini ada 10, sehingga baru kemarin 2020 dicoret dari bintang Michelin karena dia tidak bisa membuka banyak bagi banyak orang. Tetapi bukan soal kualitasnya dicoret. Ada satu yang menarik, pendiri ada Jiro Ono, seorang yang sangat tua, pernah diwawancari lewat NetGeo, saudara, karena tahun 2014 Barack Obama sama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu harus waiting list dan mau waiting list untuk makan di restoran itu. Dan Jiro Ono yang melayani. Sampai itu di film Perjanjian Amerika Jepang Perdagangan pun ada di sana. Dan di dalam sebuah film dokumenter ada sebuah statement memulai perjalanan mengapa Sukiyabashi ini bisa menjadi restoran yang the best, sushi yang the best di Jepang bahkan di dunia. Apa yang menarik dari Jiro Ono ini, pendirinya? Dan ada sebuah statement dikatakan demikian, ketika kamu telah menentukan profesimu, itu kalimat pertama membuka di dalam film National Geographic itu, saudara. Ketika kamu telah menentukan profesimu, kata Jiro Ono, kamu harus membenamkan dirimu dalam pekerjaanmu. Kamu harus mencintai pekerjaanmu. Jangan pernah komplain tentang pekerjaanmu. Kamu harus mendedikasikan hidup untuk menguasai keahlianmu. Saudara, saya mau katakan, seorang Jiro Ono hanya untuk masalah sushi, dia totalitas. Dan hasilnya kualitas dunia. Hari ini saya mau katakan, Anda dan saya
di tengah krisis. Masih nggak kita memiliki totalitas kepada Allah kita, Yesus yang kita sembah, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari hobi kita. Saya percaya, kalau Anda tidak pernah kehilangan totalitas untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, di setiap apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun yang Tuhan percayakan saat-saat krisis ini, kau memberikan servis yang terbaik untuk Tuhan. Maka dimanapun kau sedang memberikan servis terbaik melalui pekerjaan apapun juga untuk Tuhan Yesus, itu akan berubah jadi worship. Sebuah totalitas kepada Tuhan. Dan saat itulah ada kualitas yang akan Tuhan tunjukkan lewat kehidupanmu. Dan Tuhan akan membuka pintu perkenanannya. Hari saya tidak akan perpanjang saudara. Cuma saya mau katakan, Tuhanmu tetap Tuhan yang setia. Dia totalitas untuk mengasihi kita. Apakah kita mau totalitas hidup menyenangkan hati Tuhan? Maka pintu perkenanan akan terbuka. Jangan pernah kehilangan identitas ilahi. Jangan pernah kehilangan yang namanya sensitivitas atau kepekaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan totalitasmu kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, amin. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Mari katakan, tiada pernah sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Yesus Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari di antara setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, mungkin kau sedang menghadapi krisis. Percayalah, kalau Tuhan membukakan pintu perkenanan atas Yefta, Dia sanggup membukakan pintu perkenanan atas kehidupanmu. Ingat, apapun boleh hilang dalam hidupmu, tapi identitasmu sebagai orang kudus dan anak-anak kesayangannya tidak boleh hilang. Kalau Anda yang mau berkata, Tuhan, pulihkan hidupku, aku butuh perkenanan Tuhan yang sanggup membalikan keadaan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Bapak, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bila firman Tuhan mengajar mereka tidak pernah kehilangan totalitas, sensitivitas, bahkan identitas di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, urapi setiap tangan-tangan yang terangkat. Kembali percaya, kembali semangat, kembali dipenuhi Roh Kudus, kembali tenggelam dalam hadirat Tuhan, kembali peka dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan.
Tapi kami percaya ada kuasa urapan Roh Kudus yang turun. Mari kita berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan hari urapan Roh Kudus turun memenuhi engkau. Turun memenuhi engkau, kau diubahkan. Pintu perkenanan dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saatnya jemaat Tuhan yang di rumah-rumah boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan lupa jemaat Tuhan boleh men-scan kode barcode yang tertera di layar kaca Anda. Dan mengingatkan kembali untuk jemaat Tuhan jangan meninggalkan ibadah sebelum doa berkat. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita nyatakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya lebih lagi nyatakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama nyatakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Haleluya. Amin. Ya, sekarang buka hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberkati saudara sendiri. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anak permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.